Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti, selamat datang di channel Perindu Surga. Keutamaan Basmalah. Keutamaan basmalah pertama, pembukaan Al-Quran. Allah Ta'ala membuka kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quran dengan lafaz basmalah. Demikian pula, semua surat dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali surat yang beliau kirim ke raja-raja, untuk mengajak mereka masuk Islam, dengan lafaz basmalah, seperti surat yang beliau kirim ke Raja Heraklius. Ketiga, basmalah merupakan isi surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman, alaihi salatu wassalam kepada Ratu Saba, yang ketika itu masih menyembah matahari. Allah berfirman, menceritakan kisah mereka. Yang artinya, sang ratu berkata, "Wahai para menteri, saya mendapatkan sepucuk surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman, isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian bersikap sombong di hadapanku dan datanglah kepadaku dengan tunduk." Quran Surat An-Naml, ayat 29-31. Tujuan utama Nabi Sulaiman mengirim surat ini adalah untuk mengajak mereka masuk Islam dan meninggalkan kekufurannya. Mengingat pentingnya tujuan ini, Nabi Sulaiman mengawalinya dengan basmalah. Keempat, bacaan basmalah menjadi pemula untuk berbagai bentuk ibadah, seperti wudhu, atau mandi dan tayamum. Menurut pendapat sebagian ulama, dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Membaca basmalah, Hr Abu Daud 101 dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini berbicara tentang wudhu, namun ulama mengkiaskannya untuk mandi dan tayamum, karena semuanya adalah kegiatan bersuci. Kelima, perlindungan dari setan. Ketika makan, orang yang makan atau minum dengan didahului membaca basmalah sebelumnya, maka setan tidak mampu untuk turut memakannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan, Bismillahi awalahu wa akhirohu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hr Abu Daud nomor 3767 dan At-Tirmidzi nomor 1858, At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Keenam, penjagaan dari gangguan setan ketika berhubungan badan. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian, suami, ketika ingin menggauli istrinya, dan dia membaca doa, dengan menyebut nama Allah, dan seterusnya, kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hr Bukhari 141 dan Muslim 1434. Ketujuh, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Seperti yang sering kita bahas, kita tidak bisa melihat jin, namun jin bisa melihat kita dalam semua keadaan. Tidak segan-segan, jin yang kurang bertanggung jawab, juga akan melihat kita dalam posisi ketika tidak berbusana. Untuk menanggulangi hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar ketika buka pakaian, kita tidak lupa membaca basmalah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghalang antara mata jin dengan aurat Bani Adam. Apabila kalian masuk kamar kecil, ucapkanlah Bismillah. Hr Turmuzi 606 dan disahihkan Al-Albani. Kedelapan, penghalang setan untuk membuka tempat barang berharga. Beberapa harta berharga yang kita simpan di malam hari, juga akan menjadi incaran setan. Dia berusaha mengganggu kita dengan mengotori makanan atau mengambil barang berharga itu. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar ketika menutup semua makanan dengan membaca basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tutuplah bejana, ikatlah geribah, tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit, tutuplah pintu, matikanlah lentera, lampu api, karena sesungguhnya setan tidak mampu membuka geribah yang terikat, tidak dapat membuka pintu, dan tidak juga dapat menyingkap bejanan yang tertutup. Bila engkau tidak mendapatkan tutup kecuali hanya dengan melintangkan di atas bejananya sebatang ranting, dan menyebut nama Allah, hendaknya dia lakukan.
HR Muslim. Kesembilan, menghalangi setan menginap di dalam rumah. Bacaan basmalah diucapkan ketika masuk rumah, bisa menjadi penghalang bagi setan untuk ikut memasukinya atau menginap di dalamnya. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk rumahnya dan dia mengingat nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan berteriak, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Namun jika dia tidak mengingat Allah ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap, dan jika dia tidak mengingat nama Allah ketika makan, maka setan mengundang temannya, kalian mendapat jatah menginap dan makan malam. HR Muslim. Kesepuluh, menjadi syarat halalnya hewan sembelihan di antara keberkahan basmalah. Orang yang menyembelih binatang dengan menyebut basmalah, hewan sembelihannya bisa menjadi halal. Sebaliknya, orang yang menyembelih binatang tanpa mengucapkan basmalah, baik disengaja maupun lupa, sembelihannya batal, dan hewan itu tidak boleh dimakan. Allah berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, itu sesuatu yang fasik, tidak halal. Quran Surat Al-An'am 121. Allahu a'lam.